Salah satu kultur warisan pesantren yang tidak bisa dilupakan adalah warisan budaya literasi. Tentu saja ini sudah dicontohkan oleh para ulama, yang karya-karyanya bertebaran, hingga menjadi inspirasi oleh para santri. Saking pentingnya budaya menulis, Imam Al-Ghazali sampai berkata, "Kalau engkau bukan anak raja, dan engkau juga bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis." Hal ini karena hakikat menulis dan mencatat ilmu adalah upaya untuk mengabadikan ide dan buah pikiran kita, agar bisa dibaca oleh generasi berikutnya, dan juga merupakan esensi pondasi utama dalam belajar agama. Hal ini senada dengan pesan Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur, yang menekankan pentingnya mencatat dan menulis, untuk lebih bisa memahaminya. Kita simak saja ceramah Gus Qoyum berikut ini. Ulama, pendakwah, tabligh, kiai harus menghidupkan ilmu-ilmu sunnah, Al-Quran tentu, dan ilmu-ilmu sunnah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Ada gurunya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani punya guru namanya Mansur Ali Nasif dari Al-Azhar, Mesir, menulis kitab At-Taj, sebuah kitab hadis, judulnya At-Taj, 5 jilid At-Taj. Di situ saya baca ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr, selalu menulis hadis-hadis Nabi, terus menulis hadis-hadis Nabi. Maka saya mohon santri-santri Kiai Mukhlisun, generasi pendakwah, generasi tabligh, jangan berhenti menulis-nulis ilmu-ilmu itu. Setiap suan ke kiai, jangan hanya didengarkan, bawa buku kecil tulis. Mau idahnya kiai, suan ke ulama, tulis, rekam dengan baik. Karena apa? Allama bil qalam. Allah memberi ilmu dengan pena, tulis. Jangan selfie. Suan kiai kok selfie? Nulis ilmu, bukan selfie. Nulis ilmu. Allama bil qalam. Allah memberi ilmu dengan pena, tulis ilmunya. Suan ke kiai, suan ke Lirboyo, suan ke Plosok, suan ke Sarang, ke Lasem, ke Kajen, ke Pondok Krapyak, ke Kiai Mukhlisun, kemana saja, ke para ulama, tulis ilmunya. Ikut dengarkan ngajinya, tulis hikmah-hikmahnya. Supaya apa? Dapat ilmu. Ini penting sekali. Kenapa? Ada sahabat Nabi SAW selalu mencatat hadis. Kemudian dia ditegur oleh orang Quraisy, kafir Quraisy. Hei Abdullah, kenapa kamu catat hadisnya Muhammad itu? Omongan Muhammad kamu catat semua. Muhammad itu kan orang biasa. Kadang bisa emosi, kadang bisa marah. Kalau pas marah, mungkin perkataannya tidak objektif, kata orang Quraisy. Akhirnya lapor pada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, tetap tulis, tidak ada yang keluar dari mulut saya kecuali kebenaran. Yang keluar dari mulut Rasulullah SAW pasti kebenaran, pasti hikmah, pasti ilmu yang manfaat, pasti cahaya, pasti hidayah yang keluar dari famu Rasulullah SAW. Maka catat semua. Ada hadis dicatat. Saya baca, ada orang nggak pakai ilmu. Kan Nabi kita mengajarkan kalau penyakit itu sebagian diobati dengan jinteng ireng, habbah sauda, ya kan?
Apa namanya? Habbah sauda, jinten ireng. Lah orangnya ini tidak bisa ngaji. Orangnya bacanya bukan habbah, hayyah sauda, ulo ireng. Ini terjadi. Akhirnya orang ini bukan minum jinten ireng, bukan pun mengkonsumsi jinten ireng, tapi malah mencari ulo ireng. Karena bacanya hayyah sauda. Ini terjadi. Akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia. Ini yang cerita Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed Madinah Al-Mu'ammar, masih hidup. Habib Zain ipar ya dengan Habib Umar bin Hafid. Iparnya Habib Umar bin Hafid. Jadi ilmu ditulis, cahaya nubuah ditulis, fatwa-fatwa ulama, bagaimana hikmah-hikmah dari Imam Ghazali, hikmah-hikmah dari Imam Syafi'i, hikmah-hikmah dari para sahabat, tulis semua, dan insya Allah mempunyai makna-makna yang penting. Sampai kita ini alhamdulillah sekarang sudah terkumpul berbagai ensiklopedi untuk berdakwah. Jadi berbagai ensiklopedi, bekal-bekal dakwah. Ada kitab Nadratul Naim, Mausu'ah Nadratul Naim, tentang makarim akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada lagi kitab-kitab yang lain, ada Syu'abul Iman dan Syarah Riyadus Shalihin. Sekarang sudah disyarah 25 jilid, yaitu Kunuzu Riyadus Shalihin, sampai 25 jilid pengkaji kitab Riyadus Shalihin. Dulunya cuma 4 jilid, Dalilul Falihin, sekarang menjadi 25 jilid. Ini penting sekali supaya kita dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton juga konten-konten kami lainnya sebagai sarana belajar dan memahami agama dengan tetap bisa mengerjakan aktivitas kita. Salam sehat selalu dan semoga berkah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin.